Oh biasa, ini soal pertaruhan personal. Dia ngerasa jawaban-jawaban yang ada nggak memuaskan, jadi dia mutusin buat mulai dari nol. Modalnya cuma satu, akal sehat. Nah, pencarian ini membawanya kembali ke masa-masa SMA. Disinilah momen di mana dia mulai kritis banget, mempertanyakan semua yang diajarkan, baik itu ajaran agama yang dianut waktu itu maupun teori evolusi yang dia dapat di sekolah. Rintangan pertamanya adalah teori evolusi. Logikanya sederhana banget, tapi buat dia ini krusial. Dia berpikir, kalau manusia itu hasil evolusi dari kera, harusnya keranya udah nggak ada dong. Karena kera dan manusia ada di waktu yang bersamaan, menurut logikanya, teori ini nggak nyambung. Dan inilah yang mendorong dia buat cari penjelasan lain. Oke, setelah merasa nggak puas dengan teori evolusi, pencariannya beralih ke dalam diri manusia sendiri, ke biologi. Dan disinilah, menurutnya, dia menemukan bukti-bukti yang sangat jelas yang menunjuk ke adanya seorang perancang yang cerdas. Nah, argumennya berpusat pada angka ini, 500 juta. Ini adalah jumlah rata-rata sel sperma yang keluar dalam sekali ejakulasi. Angka yang fantastis kan? Dan dari sinilah dimulai sebuah misi yang menurutnya hampir mustahil. Coba kita lihat misinya. Pertama, sperma harus bertahan hidup di lingkungan rahim yang asam dan mematikan. Kedua, entah gimana caranya, dari dua jalur yang ada, mereka harus milih jalan yang benar. Ketiga, mereka harus ngikutin sinyal dari sel telur, padahal mereka belum pernah ke sana sebelumnya. Dan yang paling bikin dia takjub, masing-masing sperma itu udah dibekali semacam penawar untuk menetralisir asam tadi. Nah, kutipan ini adalah inti argumennya. Gimana bisa sel sekecil itu punya pengetahuan dan perlengkapan yang begitu sempurna? Buat dia, ini nggak bisa dijelaskan dengan kebetulan. Proses yang sangat kompleks dan punya tujuan yang jelas ini, menurutnya, adalah bukti kuat adanya sebuah rancangan. Jadi, kesimpulan pertamanya, pasti ada sang pencipta. Setelah sampai pada kesimpulan ada pencipta, pertanyaan berikutnya muncul secara logis. Kalau kita ini adalah ciptaan, sebuah produk, di mana dong buku panduannya? Di mana instruksi manual supaya kita bisa beroperasi dengan benar? Dia pakai analogi yang gampang banget kita pahami. Coba bayangin ponsel. Ada pembuatnya kan? Dan di dalam kotaknya pasti ada buku panduan supaya kita nggak salah pakai dan ponselnya nggak cepet rusak. Nah, logikanya, manusia yang jauh lebih kompleks dari ponsel, masa sih nggak punya buku panduan dari penciptanya? Dari situ, dimulailah pencariannya akan buku panduan yang tepat. Dia mempelajari agama-agama besar, mulai dari Buddhisme, Hinduisme, sampai Katolik dan Kristen.